am basarina bisyawatu riwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidahu wa mubashirahu wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Awalan, pertama sekali marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat tarawih dan witir pada ceramah hari ini. Salawat berikan salam dan pahala kepada puncuk pimpinan umat di dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam tarawih kali ini ceramah akan diisi oleh siswa-siswi dari MTSM Seri Bakar, jadinya Alexander Adiskana Eka Ramadan. Pada mereka pada tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada puncuk pimpinan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimahnya, langsung saja saya sampaikan ceramah saya yang berjudul Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku dari keturunan Nabi Adam yang sama seperti kita manusia. Akan tetapi kedatangan mereka ini menjadi salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-ciri mereka, yaitu rambut mereka keriting, belah mata mereka kecil seperti sipit, tetapi belah mata mereka besar. Postur tubuh mereka hampir sama seperti postur tubuh manusia. Dan ciri khas mereka yaitu mereka diapit di antara dua gunung yang diberi tembok besi untuk menghalangi mereka agar tidak membuat kerusakan di dunia. Tembok besi ini dibuat oleh Zulkarnain pada waktu itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan Zulkarnain ini adalah seorang nabi, dan sebagian lagi mengatakan Zulkarnain ini adalah orang saleh. Pada saat itu, Ya'juj dan Ma'juj berusaha untuk melubangi dan memanjat tembok besi tersebut agar bisa keluar. Akan tetapi pada saat mereka telah lelah, mereka istirahat dan besoknya lagi mereka bangun. Pada saat mereka melihat apa yang mereka usahakan untuk melubangi tembok besi tersebut, mereka dan tembok besi tersebut kembali seperti semula. Akan tetapi Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mau menyerah. Mereka masih terus untuk mencari jalan keluar tersebut. Mereka terus melubanginya terus sampai janji Allah pun datang. Pada saat janji Allah datang, Allah membukakan jalan keluar bagi mereka agar mereka bisa membuat kerusakan untuk memuji manusia. Pada saat itu mereka membuat kerusakan dan membunuh apa yang hidup. Pada saat mereka membunuh manusia, mereka tidak menanyakan apakah manusia itu orang kafir ataupun orang muslim. Tidak sama seperti Dajjal. Kalau Dajjal ditanyakan dulu, apa
orang itu kafir akan menjadi pengikutnya. Kalau orang itu muslim akan dibunuh oleh Dajjal. Tapi Ya'juj dan Ma'juj ini tidak peduli. Mereka bunuh semuanya apa yang hidup di depan mereka. Maka terbelalaklah mata orang-orang kafir ketika dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Mereka menyesal akan tidak menghilangkan imbauan dari Nabi Isa alaihissalam. Dan pada saat itu terbelalaklah mata mereka, para kaum kafir tersebut. Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya pergi berlindung mendaki Gunung Tur, dan mereka selamat di sana. Tentu yang bisa ikut dengan Nabi Isa hanya orang-orang yang terjangkau pada saat itu. Kalau tidak terjangkau, ia dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu sangat banyak. Ada sebuah hadis yang mengatakan ada sebuah sungai dan mereka akan minum di sana. Kalau tidak salah, sungai tersebut namanya Sungai Burial. Sungai itu besar dan airnya mengalir. Mereka Ya'juj dan Ma'juj itu minum di sana. Dan setelah mereka selesai minum, datang lagi Ya'juj dan Ma'juj dari belakang. Pada saat mereka mau minum, mereka tidak kebagian air lagi. Dan pada saat itu, setelah mereka merasa berhasil menguasai bumi, Ya'juj dan Ma'juj melepaskan anak panah mereka ke langit. Dan Allah turunkan anak panah mereka sebagai fitnah untuk beri darah pada anak panah tersebut. Lalu mereka berkata, "Takallama fil ardi wa takallama fis sama'." Kami sudah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Lalu Allah mengizinkan Nabi Isa untuk berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj tersebut mati semuanya. Lalu Allah turunkan hama kepada mereka, yaitu ulat-ulat untuk memakan mereka. Dan seketika semuanya mati serentak. Mati semuanya dengan serentak. Bayangkan berapa banyak Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Dan bumi dipenuhi oleh jasad mereka. Lalu Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah agar jasad mereka tidak busuk di muka bumi. Lalu Allah utus burung-burung dari arah barat yang baru mereka itu panjang dan leher mereka juga panjang, yang masing-masing membawa satu orang Ya'juj dan Ma'juj. Dan burung-burung tersebut membuang mereka ke lautan. Lalu Allah turunkan hujan dengan sangat deras untuk membersihkan darah dan daging-daging Ya'juj dan Ma'juj yang tertinggal. Lalu bumi kembali subur. Tapi tidak dijelaskan berapa lama kejadian tersebut terjadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada buah hatinya Siti Aminah, payung panci kota Mekah, intan berlian di surgawi, yang bergerakan Al-Amin, bertindakan Habibullah,
yakni Nabi besar kita Muhammad untuk tidak berpanjang kata mukadimah, langsung saja saya sampaikan judul ceramah saya, sedekah dengan senyum. Sedekah merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama. Banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang suka memberi sedekah. Seperti dijelaskan dalam hadis Nabi, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang suka memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah orang yang suka meminta. Hadis riwayat Bukhari. Sedekah merupakan bukti kejujuran keimanan seseorang, karena sedekah sangat identik dengan orang yang pemurah dan baik hati. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sedekah bukan hanya berupa harta dan uang, tetapi ada pula sedekah yang tidak, ada pula sedekah yang sangat mudah untuk dilakukan. Kita tidak perlu mengeluarkan uang ataupun zakat, yaitu kita hanya perlu bersedekah dengan senyum. Misalnya, kita ingin bersedekah tetapi kita tidak mempunyai uang, ya kita tinggal senyum aja. Contoh, misalnya Pak Riki tidak berbukti. Misalnya Pak Riki tidak berbukti, tapi Pak Riki ingin lomba sedekah. Pagi-pagi Pak Riki semua dia perlahan, sudah tu Pak Riki senyum bapak perlahan, berarti senyum Pak Riki sudah termasuk dalam kategori sedekah. Tapi kalau misalnya Pak Riki ingin bana bersedekah, tapi Pak Riki tidak punya fikir. Soalnya dalam bahasa Pak Riki tidak tahu selesai. Misalnya Pak, misalnya jika nanti Pak Riki nak dong, Pak Riki ingin bana bersedekah, jadi Pak Riki duduk di muka rumahnya. Di muka rumah Pak Riki duduk malam-malam, sudah dia senyum-senyum. Soalnya dia menganggap senyumnya adalah sedekah. Tapi senyum-senyum Pak Riki juga nak dikategorikan dalam bentuk sedekah. Itu tuh lain loh. Malahan orang yang mencari Pak Riki itu takut mencari. Orang lewat kan cek Pak Riki senyum-senyum tak jadi lewat. Sebagai cara penutup, tersenyumlah karena senyum merupakan kegiatan yang bermakna. Dan juga jangan lupa untuk bersedekah, karena bersedekah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan juga sedekah sangat dianjurkan yang biasanya sedekah dalam sehari-hari dilipat gandakan 7 kali, tetapi dalam bulan Ramadan Allah menggandakan 10 kali lipat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita katakan tadi, senyum itu adalah ibadah. Jadi kita itu bisa bersedekah dimanapun, kapanpun, dan berapapun harganya tidak diperlukan. Sedekah itu bisa
secara gratis. Tidak seperti di WC umum sekarang, bisa dibayar. Dan kata Cici tadi, yang maju itu adalah perusak. Kalau mereka minum, sesuatu itu akan kering. Kalau mereka pegang, sesuatu itu akan rusak. Jadi, semoga yang telah sampaikan tadi bisa kita simpan dalam hati, kita ingat-ingat, dan sedekah kita yang sedekah tadi bisa kita amalkan dan kita kerjakan pada kehidupan sehari-hari. Ini saja dari saya. Maaf atas segala kesalahan. Khotoan ini wasohihan minallah. Syukran alaihi wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wa qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.